Wow, ini baru mantap teman-teman semuanya. Pokoknya saya ucapkan selamat dulu lah buat Anda semuanya. Sisi baiknya dan sisi tidak baiknya akan berjalan di bulan Juli ini. Sisi baiknya adalah debt collector itu akan dihapuskan gitu loh. Ya, ini informasinya resmi atau tidak nih Bang? Ini bukan informasi resmi teman-teman semuanya. Tapi melalui POJK nomor 11 tahun 2024, secara tidak langsung OJK membasmi para debt collector. Ya, pasti pertanyaan teman-teman semuanya, kenapa seperti itu Bang? Anda simakin video ini sampai habis. Saya terangin secara logikanya seperti apa, biar teman-teman bisa menangkap dan kedepannya Anda yang meminjam pinjol itu tidak akan berurusan lagi dengan yang namanya debt collector. Ya, asalkan POJK ini sungguh-sungguh mau dipakai oleh semua pelaku usaha jasa keuangan. Seperti yang telah disampaikan oleh OJK, bahwasannya POJK nomor 11 tahun 2024 berlaku di bulan Juli, tepatnya 31 Juli. Dan POJK inilah yang secara tidak langsung akan memecat besar-besaran yang namanya debt collector atau penagih hutang. Setuju? Ya, ketik setuju di dalam kolom komentar. Sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang baru berjumpa dengan channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, dan di-share juga sebanyak-banyaknya biar channel ini bisa menjangkau lebih luas lagi orang di luar sana. Saya yakin banget masih banyak saudara kita yang berperang dengan ketakutan, yang berperang dengan kekhawatiran, yang saat ini mungkin sedang sibuk ke bank menggadaikan aset-aset, sedang sibuk sama tetangga meminjam uang, dana, talangan, dan segala macam. Mudah-mudahan dengan teman-teman semuanya meng-share video ini dan like video ini, itu YouTube bisa merekomendasikan lebih luas lagi dan menjangkau semua saudara kita di luar sana. Silahkan. POJK nomor 11 tahun 2024 ini adalah mesin waktu yang akan mengurangi debt collector, bahkan pemecatan massal debt collector akan terjadi di sini. Kenapa seperti itu Bang? Sebelum saya lanjut ke sana, saya bacakan dulu apa sih isi poin-poin dari POJK nomor 11 tahun 2024. POJK nomor 11 tahun 2024 adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perubahan kedua atas Peraturan OJK nomor 18 POJK.03/2017 mengenai pelaporan dan permintaan informasi debetur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Peraturan ini bertujuan untuk memperluas cakupan informasi debetur yang dilaporkan ke SLIK, sehingga lembaga jasa keuangan atau LJK dapat memiliki informasi yang lebih komprehensif dalam proses analisis penyediaan dana dan penerapan manajemen risiko kredit menurut POJK nomor 11 tahun 2024. Oke? Poin-poin penting dari POJK nomor 11 tahun 2024 adalah memperluas cakupan SLIK. POJK ini memperluas cakupan informasi debetur yang dilaporkan ke SLIK, termasuk informasi terkait fasilitas yang diterima debetur, seperti pertanggungjawaban pengelolaan risiko, penjaminan, dan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Oke. Tujuan perluasan ini dilakukan untuk memberikan informasi debetur yang lebih komprehensif kepada LJK, mendukung proses analisis penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit, dan kegiatan operasional LJK lainnya. Pihak yang terkait. Peraturan ini berlaku untuk pelapor, yaitu LJK dan pihak lain yang berwenang, serta debetur atau calon debetur. Mekanisme permintaan informasi. Terdapat penambahan mekanisme permintaan informasi debetur melalui mekanisme keterhubungan antara aplikasi pelapor dan OJK secara interaktif. Ya,
Dan di sini teman-teman semuanya, Anda sudah tahu apa itu fungsi dari POJK nomor 11 tahun 2024 ini, yang mana ini mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan. Bersamaan dengan itu, OJK juga menyetujui permintaan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia bahwasannya Pindar dimasukkan juga dalam POJK nomor 11 tahun 2024. Ya, otomatis Pindar akan mematuhi mekanisme yang diberikan oleh OJK ini untuk memitigasi resiko gagal bayar. OJK menyetujui dalam hal itu. OJK sangat menyetujui. OJK meminta kepada semua Pindar, ya, atau semua fintech itu untuk melaporkan semua data nasabah ke Slick. Oke, itu kan sudah masuk tuh semuanya. Terus apa hubungannya Bang dengan pemecatan debt collector? Nah, ini bagus. Jadi kalau POJK ini sudah dipatuhi, sudah ditaati sebagaimana mestinya gitu loh, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, sebagaimana yang aturan yang telah disepakati, otomatis ini hanya diperuntukkan untuk debitur-debitur yang berkualitas. Pinjol tidak bisa asal mencairkan dana. Ya, otomatis pinjol akan mencari nasabah-nasabah yang benar-benar berkualitas. Kalau nasabahnya sudah berkualitas, ya, otomatis nasabahnya akan tepat waktu dalam membayar. Ya, untuk resiko macet atau telat bayar kemungkinannya sangat kecil karena mereka sudah berpatok pada POJK nomor 11 tahun 2024. Memberikan dana pinjaman kepada calon debitur atau borrower tadi sudah disesuaikan dengan sistem layanan informasi keuangan tadi. Dia sudah melihat track record calon nasabah seperti apa, kredit scoringnya seperti apa, Slicknya seperti apa, berapa banyak aplikasi yang sudah dia pinjam, ini akan dipertimbangkan. Ya. Jadi mereka akan menemukan nasabah yang tidak akan kemungkinan sangat tipis untuk macet bayar. Jadi kalau pinjol sudah tidak menemukan lagi nasabah-nasabah nakal, apa gunanya debt collector? Apa guna debt collector gitu loh? Oh, sebatas mengingatkan 2 hari menjelang jatuh tempo. Kalau nasabah berkualitas 1 minggu menjelang jatuh tempo udah dibayar itu. Ya kan? Kalau dia menemukan nasabah yang benar-benar gitu loh. Ya kan? Jadi nggak ada gunanya lagi jasa-jasa debt collector, jasa-jasa penagih hutang. Ini akan terjadi pemecatan massal. Ngapain mereka buang-buang anggaran? Ngapain mereka kerja-kerja sama dengan pihak ketiga lagi gitu loh? Toh mereka sudah berpatok pada Slick, mereka sudah berpatok kepada analis. Kemungkinan untuk dia berjumpa dengan nasabah-nasabah yang akan macet, yang telat bayar sangatlah tipis. Jadi mereka nggak membutuhkan banyak jasa penagih hutang kan. Ini akan mengurangi yang namanya debt collector. Asalkan, ini asalkan teman-teman semuanya. Asalkan POJK nomor 11 tahun 2024 ini benar-benar dipakai, dipatuhi, dan dipraktekkan oleh si pinjol. Tapi kalau ini dikesampingkan, ya poinnya sama aja gitu loh. Pinjol akan membutuhkan banyak jasa penagih hutang. Karena dia tidak mengkaji dulu atau menilai dulu si calon nasabah mereka. Kalau mereka sudah mengikuti POJK nomor 11 ini, ya otomatis mereka sudah melalui tahap pengujian segala macam. Mereka lihat bagaimana nih perjalanan kredit dia, lancar, tidak lancar, dan segala macam. Bagaimana nih kematangan usaha dia. Ya kalau pinjol benar-benar dalam hal ini, ya ngapain lagi mereka membutuhkan jasa penagih hutang. Nangkap nggak teman-teman logika? Itulah makanya saya sampaikan, ya, kalau POJK nomor 11 tahun 2024 sama-sama dipraktekkan, mulai dari LJK sampai dengan PUJK, ya, itu rasa saya mereka akan sangat menghemat anggaran. Mereka tidak perlu banyak lagi menyewa yang namanya jasa debt collector, desk call, dan segala macam gitu loh. Karena potensi untuk mengalami macet bayar, telat bayar sangat tipis. Nasabahnya kan sudah berkualitas, sudah ditinjau gitu loh. Ya, ada yang akan macet, ada, tapi kemungkinannya sangat kecil.
Ya, nggak sebanyak sekarang gitu loh. Itu pun kalau benar-benar, tapi kalau tidak benar ya sudahlah. Endingnya sama aja teman-teman semuanya. Makanya pentinglah untuk kita kawal bersama-sama tentang POJK nomor 11 tahun 2024. Benar-benar dipraktekkan atau tidak? Benar-benar dipakai atau tidak? Atau masih sama dengan aturan-aturan sebelumnya? Hanya aturan yang tertulis di atas kertas. Ya, terlepas dari hal itu dipatuhi atau tidak ya terserah. OJK nantinya menunggu momen-momen viral dulu. Kalau ada momen viral ya baru mereka berlindung lagi. Ini kan sudah kita terbitkan. POJK-nya sudah kita terbitkan. Ya kan? Nah, jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman semuanya. Dan kita berharap memang POJK nomor 11 ini dipakai gitu loh. Selain nantinya pinjol akan kesulitan mencari nasabah, pinjol juga akan mengurangi jasa penagih hutang. Bahkan akan terjadi pemecatan massal nantinya gitu loh. Nasabah aja sudah sulit buat mencarinya. Begitu dapat nasabah-nasabah yang baik-baik pula, nasabah yang hebat-hebat, yang sadar akan hutang mereka, yang ngapain lagi mereka ini buang-buang anggaran buat gaji debt collector, buat gaji pihak ketiga kan? Ya sudahlah. Ya kan? Kalau ini benar dipakai. Tapi kalau tidak dipakai gimana bang? Kalau tidak dipakai ya sudah, tanggung resiko lagi gitu loh. Angka kemacetan pinjol akan terus meningkat. Karena kesalahan dari si pinjolnya lagi. Kenapa dia tidak mencari nasabah yang benar-benar? Kan sudah ada aturannya, sudah ada mekanismenya sebelum menyalurkan dana kepada calon nasabah. Apa yang perlu diperhatikan? Track record, perjalanannya seperti apa dan seperti apa. Kan itu yang sangat penting dan harus diketahui dulu gitu loh. Ya, kalau track recordnya sudah bermasalah ya jangan dikasih dana. Kalau dia sudah ada meminjam di 3 aplikasi jangan ditambah lagi. Kan seperti itu. Nanti kita lihat pinjol mana yang akan mengundurkan diri lebih awal. Habis itu pinjol mana nanti akan memecat puluhan bahkan ratusan dari debt collector mereka gitu. Karena nggak ada gunanya lagi gitu loh. Setuju nggak teman-teman semuanya? Silahkan ketik setuju, dan kurang lebih seperti itulah yang saya terangkan buat teman-teman semuanya. Jadi dampak seriusnya itu memang akan dirasakan nanti oleh pinjol dan oleh debt collector kalau POJK ini sudah berjalan dan benar-benar dipraktekkan di lapangan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada pendapat lain boleh isi di dalam kolom komentar, dan kalau ada pertanyaan juga teman-teman boleh isi juga di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Nah, gimana teman-teman semuanya? Tepat hari ini bulan Juli 2025. Yang mana sama-sama kita tahu di bulan Juli ini bahwasannya berlakunya POJK nomor 11 tahun 2024. Yang mana OJK telah mengatur lebih tegas lagi tentang regulasi soal pinjaman online atau pindar sebelum memberikan dana kepada calon nasabah. Dan di tanggal 31 Juli nanti OJK mengumpulkan semua data nasabah harus masuk ke sistem SLIK ya. Yang saya bayangkan di sini teman-teman semuanya, sama-sama kita kawal. Ini berpotensi berpeluang kehancuran di pinjaman online ya. Kenapa seperti itu? Sama-sama kita tahu bahwasannya pinjaman online sangat jijik dan sangat marah ketika memberikan pinjaman harus memperhatikan yang namanya SLIK, memperhatikan yang namanya COJK, memperhatikan yang namanya credit scoring, memperhatikan yang namanya skor kredit dan lain sebagainya. Pinjaman online lebih suka dengan yang instan gitu loh. Dia nggak suka yang berbelit-belit. Kita masih melihatkan iklan dari pinjol yang masih mendorong orang-orang untuk memenuhi keinginan mereka. Beli handphone atau misalnya untuk ya yang jelas untuk mewujudkan suatu keinginan. Dan habis itu masih banyak iklan pinjol, nomor Anda dipakai berapa lama, cek limit dan segala macam. Karena pinjol tidak penting soal SLIK dan credit scoring. Kalau ini sudah diterapkan di bulan Juli ini, otomatis ini penyesalan besar bagi si pindar.
Pindar akan kesulitan untuk mencari nasabah buat ke depannya. Otomatis akan banyak nantinya pinjol-pinjol yang mengembalikan izinnya kepada otoritas jasa keuangan. Teman-teman sudah siap untuk mengawal hal ini untuk ke depannya, dan hati-hati juga teman-teman semuanya. Walaupun OJK mengumpulkan semua data nasabah Galbay sesuai dengan permintaan API kemarin, ini tidak menutupi kemungkinan ancaman makin keras, desakan makin keras dari pinjaman online. Tapi memang seperti biasa mereka tidak akan menyebutkan nama aplikasi, mereka tidak akan menjelaskan secara spesifik mereka dari mana. Yang jelas mereka akan mencoba melakukan penekanan supaya tetap terdorong Anda untuk gali lubang. Nanti teman-teman semuanya, terhitung sejak 31 Juli nanti sampai seterusnya ya, kita sama-sama lihat. COJK nomor 19 berbarengan akan dipakai juga gitu loh. Padahal COJK nomor 19 ini harusnya berlaku sejak Januari 2024. Tapi ya kita apa boleh buat ya kan. Karena praktek di lapangan ini kurang gitu loh. Dan saya juga sebenarnya saya menantikan satu lagi dari OJK gitu loh. OJK mengatur tentang segi bunga. Berapa besaran bunga yang ditetapkan per hari. Harusnya OJK juga menerbitkan kalau ada pinjol yang nantinya menerapkan bunga melebihi dari ketentuan yang ada, itu nggak usah dibayar aja. Harusnya OJK bikin kayak gitu loh, biar seimbang. Dan habis itu OJK juga membikinkan kalau misalnya masih ada nanti Anda yang meminjam lebih dari 3, ya itu Anda nggak usah bayar aja. Harusnya OJK seperti itu gitu loh, jangan setengah-setengah. Sekarang kan OJK sudah nih, penyelenggara atau pelaku usaha jasa keuangan sebelum memberikan dana kepada calon nasabah harus melihat sliknya dulu, harus melihat kredit scoringnya dulu, harus melihat sudah berapa banyak pinjol yang mereka pinjam. Kalau nanti misalnya sudah ada 3 aplikasi yang mereka pinjam, terus pinjolnya masih cair, mereka sudah pernah macet, pinjolnya masih cair, itu bisa nggak itu dianggap bonus aja gitu loh? Gimana buat teman-teman semuanya? Setuju nggak gitu loh? Daripada ini kan biar lebih jelas, biar lebih tegas, karena kita akan tahu pengawasan OJK di lapangan sulit ditebak gitu loh. Kita nggak kekurangan aturan kok, cuman kita kekurangan dalam pengawasan. Kita sama tahu OJK dalam mengawasi pinjol ini di lapangan seperti apa gitu loh. Ya nggak sih? Begitu banyak pelanggaran seperti yang saya sampaikan juga. OJK itu muncul kalau sudah ada kasus yang viral. Tapi kalau tidak ada yang viral, OJK tidak akan muncul. Salah satunya dengan terjadinya komunitas Galbay kemarin. Kan sempat disenggol tuh oleh AFI, dan AFI melapor ke OJK. AFI melapor juga ke kepolisian katanya ya kan. Karena maraknya gerakan ajakan Galbay pinjol misalnya gitu kan. OJK-nya muncul. Jadi kalau nantinya setelah ini diberlakukan nanti POJK nomor 11 tahun 2024 yang mana OJK mengumpulkan data setiap debitur yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar dan segala macam, itu dimasukkan ke dalam slik. Nanti pengawasan OJK di lapangan seperti apa kira-kira gitu loh. Karena pasti akan terjadi pelanggaran yang besar. Karena kalau pinjol tidak melanggar, dia tidak dapat nasabah. Ya. Kalau dia taat aturan OJK, dia nggak akan dapat nasabah lagi nih. Otomatis pinjolnya akan tutup sendiri. Lender pun tidak mau lagi dong. Otomatis lender akan menarik dana mereka gitu loh. Kalau tidak ada nasabah-nasabah lagi, perputarannya sudah mulai melambat dan segala macam, lender pasti akan menarik dana mereka. Ini bom waktu untuk pinjaman online. Mereka akan mati secara pelan-pelan. Otomatis mereka harus melanggar aturan ini untuk mengumpulkan lagi para nasabahnya. Kalau misalnya itu terjadi di lapangan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? OJK harus terang-terangan ini, biar jelas juga gitu. Soalnya kalau melapor ke OJK responnya lama, melapor ARPI responnya lama gitu loh. Biar masyarakat mengambil kesimpulan sendiri. Misalnya mereka sudah lebih dari 3, pinjaman ke-4, ke-5, ke-6 bisa nggak dianggap itu bonus gitu loh. Biar masyarakat nanti kalau sudah meminjam 3 kali, 3 aplikasi, kalau dia masih dapat pinjaman ke-4, pinjaman ke-5, ya udah itu rezeki mereka gitu kan, sudah ada aturannya. Gimana, setuju nggak teman-teman semuanya kalau hal ini harusnya diberlakukan juga kan, biar menjadi efek jera bagi
pelaku usaha jasa keuangan. Jangan mereka ada nasabah yang sudah meminjam 3 aplikasi, akhirnya pinjaman keempat dicairkan juga, pinjaman kelima dicairkan juga. Kalau statusnya ilegal ya terserah lah. Ini legal loh. Statusnya resmi di bawah naungan OJK gitu loh. Harusnya OJK langsung aja tuh berbarengan. Ini data Anda, jangan coba-coba Galbay dipinjol. Kalau Galbay Anda dipinjol, data Anda masuk SLIK. Nanti Anda kalau sudah meminjam di 3 pinjol, pinjaman keempat tidak diperbolehkan lagi. Kalau masih ada nanti penyelenggara yang mencairkan pinjaman keempat, pinjaman kelima, keenam, dan segala macam, bonus. OJK harus lantang dengan hal itu. Dengan begitu, ada sebuah ketakutan dari pelaku usaha jasa keuangan. Jadi mereka tidak bisa asal-asalan. Takutnya nanti nasabah yang mereka berikan dananya sudah meminjam di lebih dari 3 pinjol gitu loh. Akhirnya mereka sia-sia kan. OJK lantang seperti itu. Saya yakin kalau OJK bikin aturan seperti itu, lewat dari 3, kalau masih ada yang mencairkan dana, itu nggak usah bayar. Saya yakin para pinjol pasti ketakutan. Tapi OJK keluarkan POJK-nya, ada dasar hukumnya di sana gitu loh. Ya, tapi kalau hanya semata di bulan Juli ini pinjol sebelum mencairkan dana harus perhatikan kredit scoring dan bla 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 segala macam yang disampaikan OJK, saya rasa tetap akan terjadi pelanggaran. Karena kalau mereka tidak melanggar, pinjolnya akan menyesal gitu loh. Mereka sulit beroperasi di Indonesia, sulit menemukan nasabah yang benar-benar berkualitas. Karena dari tahun 2016 sampai sekarang itu sudah berapa juta orang yang macet bayar pinjol. Ini data mereka akan diserahkan secara bertahap. Ya, bom waktu. Memperkecil ruang gerak dari pinjaman online. Emang aturan ini nggak bagus bang? Bagus, saya suka aturan ini. Tapi lebih tegas lagi. Supaya ada tingkat ketakutan dari pelaku usaha jasa keuangan. Jangan semena-mena di lapangan. Jangan hanya menganggap masyarakat yang salah, tapi mereka juga salah. Sudah tahu masyarakatnya meminjam beberapa aplikasi, dicairkan juga gitu loh. Ya, sudah disampaikan sama OJK, cek SLIK-nya, tapi nggak dicek. Cek credit scoring, nggak dicek. Cek fintech data center, nggak dicek. Akhirnya apa? Teriak-teriak kalau mengalami rugi. Pinjol, kredit macet mencapai sekian triliun. Selama ini untung mereka tidak pernah dirilis. Ya, saya berharap OJK memikirkan dengan matang hal ini supaya kita bisa membatasi praktek yang melanggar aturan di lapangan nanti. Saya yakin banget kalau tidak ada ketegasan dalam aturan ini, SLIK yang kata OJK, semua data nasabah macet akan dikumpulkan, semua data nasabah pinjol akan dikumpulkan, ini sia-sia. Ya, prakteknya akan sama. Gimana menurut teman-teman semuanya? Isi di dalam kolom komentar. Karena kalau pinjol mengikuti aturan OJK, mereka menyesal seumur hidup dan mereka akan berstatus ilegal. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.